Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Aini dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengguruan Universitas Semarang dari Prodi PGMI bersama teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faridatun Dinasihah. Di video kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, mari kita mulai ya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu himpunan. Himpunan adalah suatu perkumpulan benda atau objek tertentu yang memiliki batasan yang jelas di dalam ilmu matematika, atau kumpulan yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kata definisi yang jelas itu harus kita perhatikan ya, sebab ada definisi yang tidak jelas, yaitu kumpulan orang-orang miskin di Indonesia atau kumpulan wanita-wanita cantik di Indonesia. Kenapa tidak dikatakan definisi yang tidak jelas? Karena miskin itu relatif dan cantik itu juga relatif. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan anggota kumpulan tadi dengan jelas. Jadi kumpulan tadi tidak termasuk himpunan ya. Nah, sekarang contoh himpunan. Misalkan kumpulan laki-laki di PGMI 1B. Terus kumpulan bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Nah, dari situ sudah sangat jelas ya. Kita dapat mengerti laki-laki di PGMI 1B. Nah, kita dapat menghitungnya tuh ada berapa. Terus bilangan ganjil dari Bagaimana cara menuliskan suatu himpunan? Yang pertama, menggunakan huruf kapital, kemudian digunakan tanda sama dengan, kemudian dihubungkan dengan tanda kurung kurawal. Antar anggota suatu himpunan dipisah dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Sekarang, bagaimana cara menyatakan suatu himpunan? Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau nama lainnya enumerasi. Kedua, menuliskan sifat-sifatnya atau dengan kata-kata. Ketiga, menuliskan dengan notasi. dan tak berhingga. Yang pertama, himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota yang jelas jumlahnya. Contohnya A. Himpunan 10, 12, 14 sampai 50. Yang jelas jumlahnya 50 sampai 50. Jadi sudah jelas ya jumlahnya. Nah, yang kedua, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota yang banyak tak hingga jumlahnya. Artinya banyak, tidak tahu ujungnya. Contoh A. Himpunan 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Artinya tidak tahu hingga, tidak tahu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B, sehingga B dapat dikatakan superset dari komplement. Himpunan komplement adalah himpunan adalah suatu anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A, sedangkan himpunan A juga berada di dalam yang sama. Himpunan yang sama adalah himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama, atau dengan kata lain,
A sama dengan B jika A adalah himpunan dari bagian B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, yang dilambangkan dengan tanda kurung kurawal, tetapi tidak ada anggotanya, atau lambangnya seperti O tetapi dicoret. Contoh, siswa kelas 6 yang usianya di bawah 8 tahun. Jadi ini kan nggak mungkin. Kelas 6 yang usianya sekitar 11 atau 12 tahun. Jadi kalau dibuat 8 tahun, nggak mungkin. Artinya, A merupakan himpunan. Kenapa? Karena sudah jelas siswa kelas 6 yang usianya di bawah 8 tahun ini merupakan himpunan tetapi tidak punya anggota. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Lambangnya biasanya S. Semesta itu selalu S kalau himpunan lainnya bisa ABCD. Tapi kalau himpunan semesta harus S. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka himpunan semesta yang mungkin adalah yang pertama S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini merupakan semestanya. Atau S sama dengan bilangan asli, S sama dengan bilangan bulat. Himpunan saling lepas. Dua buah himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Audio Jungle.